Cerita dimulai di sebuah aula istana. Memalukan, hari ini adalah acara penobatan putra suci Taiswan. Kenapa kau bersikap sembarangan seperti ini? Ucap seseorang yang ada di dalam sana. Omong kosong, apa ini yang disebut tanah suci Taiswan? Salah satu dari 6 tanah suci di timur. Kau menindas orang-orang dan kau mencoba menundukkan mereka. Lalu kau menyerahkan dia pada seseorang yang belum pernah kau temui. Bahkan tanpa menanyakan apa kehendaknya. Jika kau tidak memberikan keadilan padanya hari ini, aku takkan mau menerima gelar murid dari tanah suci ini. Teriak seorang pria yang sedang marah bernama Ye Chen. Apa Ye Chen sudah gila? Dia berani mengatakan semua itu di sini. Meski dia berbakat kalau dia membuat marah sang tuan yang ada di dunia atas, aku takut tanah suci Taiswan akan berada dalam masalah, ucap orang-orang di sekitar Ye Chen. Kau Ye Chen kan? Aku mengingatmu, kau sudah melewati ratusan pertarungan sebelum akhirnya bisa bergabung dengan tanah suci Taiswan. Sekarang kau bilang akan menyerahkan statusmu sebagai seorang murid, ucap seorang lelaki tua yang duduk di kursi singgasana. Lelaki tua itu pun menggebrakkan tangannya. Angin kencang langsung berhembus menerpa Ye Chen dan semua orang. Aku hanya merasa kasihan pada Sang Se. Aku tidak bisa diam saja melihatnya didorong ke dalam lubang api, ucap Ye Chen menjawab pertanyaan lelaki tua. Beraninya kau? Siapa yang kau panggil lubang api? Teriak seorang lelaki bernama Chu Xuan. Tuan Gu, ucap sang sen wanita bernama Su Qingge yang dibela Ye Chen. Kemudian Xin memperlihatkan isi hati dari pria ini. Segera setelah aku terbangun sebagai transmigrator, aku menemukan bahwa identitasku yang sekarang berada dalam posisi yang tidak bisa dijelaskan. Dan karakterku Gu Changge kelihatannya seperti penjahat yang selalu menjadi batu loncatan bagi sang pahlawan di komik tradisional. Perbedaannya adalah aku memiliki sistem yang aku sendiri tak tahu apa kegunaannya. Sistem pun memperlihatkan informasi dari Gu Changge. Berdasarkan sistem ini, kilat bila diurutkan dari yang terbawah adalah merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Rata-rata manusia biasa memiliki kilak berwarna merah. Kilak pria bernama Ye Chen ini berwarna hijau. Sial, dia benar-benar putra keberuntungan. Sedangkan aku, dikatakan bahwa penjahat tidak akan berumur panjang. Kilak berwarna hitam ini selalu mengingatkanku akan hal itu, kata Gu Changge dalam hatinya. Gu Changge, kau berpura-pura menjadi serigala yang tidak gagah. Tidakkah kau berani mengatakan sesuatu? Teriak Ye Chen yang menantang Gu Changge. Mendengar itu, Gu Changge hanya diam membiarkannya. Beraninya kau memanggil namanya begitu saja, teriak Chu Xuan yang ada di samping Gu Changge. Ye Chen, hari ini kau memprovokasi sekte di depan semua orang. Kau sungguh mempunyai niat yang jahat. Itu benar. Beraninya kau berbicara kasar pada tuanku. Kau telah berbuat kejahatan, ucap orang-orang di sekitar yang meneriaki Ye Chen. Apa yang terjadi? Kenapa semuanya berpihak pada Gu Changge? Bakatku adalah yang terbaik di sekte dan aku adalah masa depan sekte ini. Bahkan King Ge tak mengatakan apa-apa. Jadi, untuk apa kita sedekat itu? Ucap Ye Chen yang kecewa dalam hatinya. Bagus, semuanya melawan anak beruntung itu, dalam hati Gu Changge. Gu Changge, kau pikir bisa berpura-pura tenang tanpa mengatakan apapun? Selain menindas orang lain, memangnya apa lagi yang bisa kau lakukan? Ucap Ye Chen yang berteriak pada Gu Changge. Anak ini memang perlu diberi pelajaran, ucap lelaki tua yang duduk di singgasana. Tuan Suci, saya akan mengalahkan Ye Chen dan membuatnya minta maaf pada tuanku, kata Chu Xuan sembari mengeluarkan petir dari tangannya. Kemudian Chu Xuan pun melesat ke arah Ye Chen. Bagus, kemarilah, kata Ye Chen sembari mengeluarkan api di sekitar tubuhnya. Mereka berdua pun beradu pukulan. Angin kencang langsung berhembus menerpa orang-orang sekitar.
Ye Chen sungguh kurang ajar sampai berani melawan sang sage dari Taishan. Aku yakin pemenangnya pasti Chu Xuan karena Ye Chen saat ini berada di ranah Soul Place. Sedangkan Chu Xuan sudah melewati ranah itu. Belum lagi dia punya tubuh yang kuat bagai dewa, kata orang-orang sekitar yang melihat pertarungan itu. Naif. Di dunia ini tingkat kekuatan dibagi ke dalam Physical Body, Spirit Sea, Soul Place, Divine Power, Great Power, Sacred Power, Seal Lord, Seal King, dan Pseudo God. Kalau Ye Chen tidak bisa memenangkan pertarungan sederhana ini, dia tidak bisa disebut sebagai putra keberuntungan, ucap Gu Changge dalam hatinya. Setelah beradu pukulan cukup lama, Ye Chen berhasil mendorong Chu Xuan mundur. Taktik yang bagus, kata Ye Chen. Apa? Teriak lelaki tua yang terkejut melihat pertarungan itu. Sudah kuduga. Sebagai karakter utama, dia menunjukkan kemampuan yang luar biasa di depan publik. Sepertinya tujuan dari Ye Chen adalah untuk mencegah putri dari Tuan Taishan menikah denganku. Dengan kilat berwarna kuning senilai 350 poin, sudah pasti Su Qingge adalah heroin dari skenario ini. Karena kesimpulan itulah dia merasa tersinggung. Dalam hati Gu Changge yang mencoba memahami situasi di hadapannya. Sepertinya kau selalu percaya pada Ye Chen. Berusaha keras untuk tetap tenang membuatku jadi berpikir, apakah kau mempunyai hubungan khusus dengan Ye Chen? Kau takut kalau aku melawannya? Sungguh wanita yang cerdas, ucap Gu Changge sembari meminum teh di depannya. Selesai minum dia pun berkata gelasnya sudah kosong. Tahu hal itu Su Qingge berinisiatif mengisinya, namun malah tak sengaja menumpahkan tehnya. Sambil memegang tangan Qingge yang gemetaran, Gu Changge berkata, aku bukan seekor harimau ataupun serigala. Kenapa kau sangat gugup, Nona Su? Tidak, bukan seperti itu, ucap Su Qingge. Tehnya sangat panas. Serahkan saja ini pada para pelayan. Jangan sampai tanganmu melepuh karena teh ini, ucap Gu Changge sambil memegangi tangan Su Qingge. Tiba-tiba sistem pun muncul memberitahu ada sedikit perubahan dalam hati Su Qingge. Kilat milik Ye Chen pun berkurang 10 poin. Mengetahui hal itu, Gu Changge pun terkejut. Kenapa bisa jadi seperti ini? Gu Changge, beraninya kau menyentuhnya, ucap Ye Chen yang melihat mereka dengan penuh amarah. Hahaha, sepertinya ini akan jadi lebih menarik, kata Gu Changge sambil tersenyum jahat. Gu Changge, lepaskan tangannya, teriak Ye Chen yang dipenuhi amarah dan mengeluarkan api di sekitar tubuhnya. Lawanmu adalah aku, kata Chu Xuan. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu hanya karena kau putra suci, kata Ye Chen. Jika keadaannya seperti ini, aku takut Ye Chen bisa mengalahkan Chu Xuan dengan kelemahannya. Setelah itu dia pasti akan mengulur waktu untuk meningkatkan kondisi dan kultivasinya. Dengan bakat kultivasinya beberapa tahun kemudian dia bisa mendatangiku untuk balas dendam. Dan pada saat itu aku pasti akan mati. Tapi aku seorang reinkarnasi. Bagaimana mungkin aku tak tahu drama seklasik ini? Aku tidak bisa menyerahkan hidupku di tangan skrip bodoh ini, ucap Gu Changge dalam hatinya. Sambil beranjak dari tempat duduknya, Gu Changge mengatakan, membosankan karena masalah ini berhubungan denganku, aku tidak akan melibatkan Chu Xuan. Kau pikir aku takut padamu, teriak Ye Chen pada Gu Changge. Keberanianmu, bukankah disebabkan karena kebodohan? Ucap Gu Changge sambil mengeluarkan aura yang mencekam. Ye Chen yang berada di depannya pun hampir tunduk karena tak kuat menahannya. Namun dia berusaha keras menguatkan dirinya dan berkata, teknik yang lemah. Mendengar itu Gu Changge langsung menambah intensitas kekuatannya. Aura milik Gu Changge pun meluber sampai keluar istana. Ye Chen, kau tadi berkata apa? Tanya Gu Changge pada Ye Chen yang tengah tunduk tak bisa bergerak. Dengan aura kinya saja membuat orang gemetaran. Tuan Gu sangat kuat. Sangat pantas untuk orang-orang dunia atas. Bocah Ye Chen itu benar-benar tak tahu diri, kata orang-orang yang gemetar ketakutan karena merasakan aura milik Gu Changge. Sama seperti mereka, Su Qingge juga ketakutan karena merasakannya. Bahkan dia sampai harus berpegangan pada meja. Seperti yang diharapkan dari pria dunia atas. Pada usia yang begitu muda dia memiliki kekuatan seperti itu. Anak ini benar-benar tak boleh disinggung. Dalam hati lelaki tua yang dari tadi mengamati Gu Changge. Kemudian sistem pun muncul memberitahu
Jika Anda memukul putra keberuntungan di depan umum, Ye Chen akan kehilangan 10 poin keberuntungan dan nilai host akan meningkat 50 poin. Jadi itu juga dapat meningkatkan poin keberuntunganku, karena poin keberuntungan bisa digunakan untuk meningkatkan skill. Secara alami level kultivasiku pasti akan meningkat juga, ucapnya dalam hati setelah melihat jendela sistem. Kemudian Gu Changge pun berpindah ke sebuah dimensi yang hanya ada dia dan sistem. Sistem, jika aku sekarang membunuh Ye Chen, berapa banyak poin yang akan kudapat? Sistem pun memberitahu, keberuntungan host saat ini tidak berada dalam posisi yang menguntungkan. Mendengar itu, Gu Changge pun menghela nafas dan berkata, apa itu artinya menyinggung anak yang memiliki keberuntungan akan membuat keberuntunganku jadi buruk? Pantas saja, keberuntunganku berwarna hitam. Aku penjahat sebenarnya. Sistem pun memberitahu lagi, menurut karma, dewa dan iblis surgawi sulit diidentifikasi. Kekuatanmu saat ini jika digunakan untuk membunuh Ye Chen memang tidaklah sulit, namun akan memicu serangkaian variabel yang tidak dikenal, karena Anda adalah variabel terbesar. Setelah tahu hal itu, Gu Changge pun menyimpulkan, meski dia tidak dapat membunuh Ye Chen saat ini, dia masih bisa mengurangi keberuntungannya dengan cara menekannya. Dia pun bergegas keluar dari dimensi itu. Hahaha, tuanku, Anda masih sangat muda, namun kultivasimu tidak dapat diprediksi. Benar, hembusan nafasnya saja membuat kami gemetar ketakutan, ucap para orang tua yang memuji Gu Changge. Mendengar itu dia pun berkata, kekuatanku yang kalian semua puji benar-benar tidak layak untuk disebut. Sementara itu Ye Chen yang tertunduk pun juga berkata, tidak mungkin, ini tidak benar, ini semua karena kau. Gu Changge, pergilah ke neraka, teriak Ye Chen sembari melontarkan pukulan pada Gu Changge. Ye Chen, beraninya kau, teriak orang-orang yang melihat itu. Namun pukulan Ye Chen pun tak bisa mengenai tubuh Gu Changge. Cacing tanah mencoba mengguncang pohon, ucap Gu Changge sambil melempar Ye Chen tanpa menyentuhnya. Karena lemparan itu, Ye Chen pun terluka. Salah seorang tetua pun berkata, Ye Chen sudah mengabaikan aturan sekte dan melawan tamu kehormatan beberapa kali. Kultivasinya akan diblokir dan dia akan dikirim ke penjara bawah tanah. Dia akan di sana untuk menunggu keputusan dari tuanku. Orang-orang sekitar pun mengejek dan mencibirnya. Lepaskan aku adalah murid sekte paling berbakat. Akulah harapan sekte, teriak Ye Chen yang meronta minta dilepaskan. Sambil kembali ke tempat duduknya, Gu Changge berkata, Saint Kenge, aku dengar bahwa bulan sangat indah malam ini. Aku ingin tahu, apa kamu dapat memberiku beberapa wajah? Hahaha, Tuan Gu masih memiliki keanggunan seperti ini. Setelah semua yang terjadi, Anda benar-benar orang yang berpikiran terbuka. Putriku secara alami akan bahagia, ucap lelaki tua setelah mendengar perkataan Gu Changge. Kenge, kata Ye Chen yang memanggil-manggil wanita itu. Keberuntungan sekte kami selama 100 tahun ke depan ada di tangan pria ini. Kau tidak boleh mengacaukannya, ucap lelaki tua dalam hatinya sambil menatap putrinya dengan serius. Su Qingge yang menyadari itu pun hanya diam mengangguk dengan mukanya yang memerah. Melihat ekspresi gadis yang dicintainya seperti itu, Ye Chen langsung pingsan saat itu juga. Sistem pun memberitahu, hati Ye Chen hancur. Dia kehilangan 100 poin keberuntungan. Anda mendapatkan 500 poin. Melihat itu, Gu Changge pun berkata dalam hatinya, jadi sistemnya tidak terlalu efektif untuk takdir anak ini. Walaupun ini sedikit merepotkan, prosesnya perlahan menyeret karakter utama sampai mati. Tidak terlalu buruk.